Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana anitafaruqi wal ujwa. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, selamat malam and sampurasun. Bila kemarin kebersamaan antara ulama dengan tokoh-tokoh Sunda itu sudah sampai kepada perjuangan mengusir penjajah, kemudian menggapai kemerdekaan, maka sekarang akan kita cerita bagaimana awal-awal kemerdekaan di Jawa Barat. Aki hanya bercerita di Jawa Barat. Di Jawa Barat biasa-biasa saja. Ulama dengan umaro, dengan budayawan biasa berjalan seperti biasa. Malah pada mulai saat itu mulai berkembang kebudayaan Islami. Misalnya nadom Sunda. Itu adalah pada saat itu para ulama yang memberikan materinya, yang membuat lagunya, ya, dan lain sebagainya lah. Para budayawan berekspresi lebih bebas, lebih bebas. Di situ mulai ditata kembali tentang gending karsmen sangkuriang kaberangan, gending karsmen ciung wanara, inten dewata, gugur guntur gunung sepuh. Di situ berkembang dan dilombakan. Salah satunya Aki ya, ikut lomba jadi juara Somsen ya, yaitu gugur guntur gunung sepuh dari perkebunan Rancasuni. Calung gonang bebas berekspresi. Para budayawan tetap mendukung dan para ulama mendukung tentang Siliwangi. Ya, hijrah kan Siliwangi waktu itu ke Jogja, malah kita membuat lagu Bulan Lang Layangan Peuting. Ya, itu lagu Siliwangi. Bulan teh lang layangan peuting yeung nu dipulut ditarik ku tali gaduh udahlah begitu lagunya gitu. Terus menciptakan Maras Siliwangi ya, sok kajeun teuing kuring keur ngabagong diosol-osol tapi biar tidak itu adalah ciptaan budaya-budaya dan lagu-lagu Islami juga banyak. Hanya saja di Jawa Barat itu ternodai oleh adanya gerombolan DITIE, Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Sebetulnya masyarakat tidak paham bahwa itu perbedaan agama. Tidak. Perbedaan agama mulai dirasakan setelah tahun 55 itu ada pemilu. Di situ mulai kan gontok-gontokan partai biasa. Ada Masumi, ada bintang bulan itu Masumi ya Pak Jaya? Ya, Masumi, ada PKI, ada PNI, itu gontok-gontokan perbedaan. Tapi dengan agama tidak. Nah itu pun gerombolan DITI itu karena perbedaan antara Pak Kartosuwiryo dengan Pak Karno. Waktu itu Pak Karno adalah Kesatuan Republik, itu adalah NKRI, sedangkan Pak Kartosuwiryo itu yang berasal dari Garut itu ingin NII, Negara Islam Indonesia, ya tidak dikabul. Beliau berjuang jihad, cuman jadi jalannya salah. Ya, tidak ada perbedaan dengan para ulama lain, tapi dia itu meranjah, ya, terus meranjah, membakar kampung-kampung karena dia itu berjuang di masuk ke hutan-hutan itu. Mungkin kurang modal pemasok pemberontak itu tidak ada, mungkin yang dari luar negeri dan lain sebagainya. Hanya dia untuk makan sehari-hari aja minta ke masyarakat, datang ke kampung-kampung. Kalau memang bersahabat, kita memberi segala sesuatu itu aman-aman saja. Mulai ramai kontak senjata itu di situ adalah pada saat kampung-kampung sudah dijaga oleh tentara. Itu ya, Aki juga tahun 50-an itu adalah dijaga oleh Batalion 301 dari Sumedang ya. Rancabolang kata Bu Imas itu adalah 308, bukan dari mana.
Pak Aja di Dewata itu dijaga oleh tentara dari Maluku. Nah, setelah itu baru karena tidak bisa meranjah lagi ke masyarakat. Nah, itu ada yang nyamar-nyamar minta makanannya siang atau dia kontak senjata. Nggak tahu senjata dari mana. Karena di kita itu mulai ada ketahanan militer, ya. Ada B BOPM ya, BODM itu Badan Operasi Pengamanan Daerah. Kalau sekarang itu dan Ramil kalau sekarang itu ya. Terus ada OKD, Operasional Keamanan Daerah. Terus ada OPR, Operasional Pengamanan Rakyat. Nah itu yang berontak, yang berperang lah gitu ya dengan gerombolan DIY. Nah di situ mulai tapi tidak ada isu agamanya, tidak muncul. Padahal memang itu menurut sejarahnya adalah isu agama, yaitu ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Aki itu sangat merasakan setiap 2 minggu sekali, seminggu sekali, bahkan tiap malam, yaitu Aki harus nyumput, harus masuk ke dalam bepak ya. Bepak itu galian ke dalam tanah karena diserang. Itu peluru itu masuk ke rumah Aki itu di perkebunan itu, kena, jadi bolong. Alhamdulillah. Sebetulnya mereka tidak ingin membunuh rakyat, tapi ingin mendirikan negara Islam. Tapi tidak ada perbedaan dengan para ulama yang ada dengan masyarakat. Masyarakat dikejar-kejar itu sampai di kampung Aki itu ya, di daerah Aki ada yang disebut kampung Pasir Hoe, itu dibakar habis. Katalah kalau bahasa itunya di bumi hanguskan. Itu semua karena kita itu adalah perbedaan politik di tingkat nasional yang bergerilyanya Pak Kartosuwiryo dan kawan-kawan itu adalah di Jawa Barat. Nah akhirnya kan kita terus bagaimana supaya mereda itu ya memang susah ya, yaitu dipersempit apanya, operasinya. Asalnya kan di mana-mana gitu. Nah sekarang di operasinya dipersempit. Akhirnya kan itu ada di daerah Majalaya itu. Pak Kartosuwiryo itu kan dapatnya juga di sana ya. Nah kita ada pagar betis. Pagar betis itu yaitu rakyat mempagari supaya dia tidak bisa keluar. Semakin lama kan mereka semakin sengsara. Makanan tidak ada, operasi ke kampung-kampung tidak bisa karena tentara dengan rakyat itu bersatu membuat pagar betis. Sehingga kan ada lagu itu, orang yang pagar betis kena tembakan akhirnya meninggal dunia ya, yaitu istrinya sedang mengandung. Keluarlah lagu dari Mang Koko, yaitu yang disebut dengan Kembang Tanjung Paninengan. Begitu, jadi budayawan tidak berhenti. Ya, budayawan tidak berhenti. Nah, dari situlah mulainya kita berjalan seiring saja. Tidak ada apa-apa ya. Jadi para budayawan dengan para ulama tetap bersatu, tetap tidak ada. Dan isu sekali lagi ya, isu agamanya itu tidak muncul. Rakyat tidak tahu bahwa itu, hanya mungkin orang-orang elit yang tahu bahwa itu adalah ingin mendirikan negara Islam. Begitu ya. Tapi tidak pengaruh, rakyat itu negaranya bentuknya apa saja. Hanya waktu itu orang mendukung bagaimana keyakinan, ya, kepercayaan kepada siapa? Kepada Presiden Soekarno. Karena Presiden Soekarno adalah orang yang sangat dikagumi, sangat dihormati, bahwa dia adalah proklamator ulung begitu. Jadi kalau ada rongrongan dari pinggir tidak diikuti. Tapi kan itu gerombolan itu banyak, mungkin dari hati ke hati ya, tapi aku yakin itu bukan para ulama yang menyuruh, itu hanya segelintir orang yang berpikiran keras ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Itu di zaman Orde Baru. Tapi kesininya ya Aki alhamdulillah bahwa lebih berkembang dan ekspresi. Nah budaya mulai di situ. Ada Wanda Anyar, disebutnya Wanda Anyar itu adalah di Jawa Barat dengan lahirnya Kokar,
konser konser para karawitan yang sekarang SMKI yang kemudian jadi ISBI. Nah di situ ada Wanda Anyar, sehingga lagu-lagunya adalah lagu-lagu rumis berem, lagu-lagu perjuangan dan lain sebagainya itu tetap ada ya. Jadi sekali lagi tidak ada perbedaan di Jawa Barat, bahkan tuduhan orang itu adalah ulama bertempur dengan rakyat, ulama bertempur dengan kaum nasionalis, dan itu tidak. Isu itu harus ditepis. Isu itu adalah kelompok orang yang sakit hati karena ingin mendirikan negara Islam Indonesia tidak kesampaian. Di mana? Di nasional, bukan di Jawa Barat. Hanya beliau bergerilya di Jawa Barat, ya, yaitu disebutlah pimpinannya Pak Sekar Marijan Kartosuwiryo begitu ya Pak Aja ya. Jadi Kartosuwiryo itu berasal dari Garut. Jadi bergerilyanya terbatas di Garut dengan tentu saja tidak ada pasokan apa-apa. Beliau hanya bergerilya dan mencari untuk modal bergerilyanya itu adalah dengan meminta-minta ke masyarakat. Itu ya. Jadi Aki wah sudahlah merasa gelisah memang. Alhamdulillah setelah pagar betis Pak Kartosuwiryo dapat di Jawa Barat mereda keamanannya, tidak lagi ditakut-takuti oleh gerombolan yang tiap malam beroperasi, yang tiap siang datang untuk minta makanan dan lain sebagainya. Itu di zaman kemerdekaan awal. Jadi kita tetap mendukung perjuangan Siliwangi ya. Lagu-lagunya itu waduh hebat lah, buatan Mang Koko, buatan Pak Ading, Apandi, buatan Kang Dana Sasmita dan lain sebagainya, banyak lah ya itu, dan para seniman-seniman Sunda yang kesokor. Dan tidak lupa Abah Sunaria itu terus mendalang, dia juga berkampanye tentang pemerintahan, berkampanye tentang agama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. 12 tahun katukang riwayat di desa orang, gerombolan Kartosuwiryo ngaruksak jahat karayat, lembur anjur ku didurukan, rakyatna korban ku debedilan. Siliwangi dijaya ku setra, Ariyangi Sanusantara. Nah, gitu.